Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Sudah. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Maaf tadi saya ada miss, ternyata sudah pada join di room ya. Silahkan presensi terlebih dahulu menuliskan name _ hadir di link chat room ini. Oke. Saya minta kameranya tolong diaktifkan. Oke, sudah presensi nih, baru beberapa yang presensi. Silahkan di presensi. Oke. Saya minta kameranya diaktifkan ya, Mbak. Halo? Halo? Apakah mendengar suara saya? Mendengar, Ibu. Tolong kameranya diaktifkan ya. Terus ini sudah presensi. Sekarang kita mulai doa dulu. Silahkan Cynthia pimpin doa. Baik. Saya akan memimpin secara Katolik, bagi agama yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami, sehingga pagi ini kami dapat mengikuti kelas statistik lanjut. Kiranya presentasi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita mulai presentasi yang pertama dulu dari kelompok 1, kelompoknya siapa? Silahkan share screen ya. Silahkan share screen. Kelompok 1. Di-full-kan saja. Kelompok 1. Saya carikan dulu. Kelompok 1. Di-full-kan ya. Apakah terlihat? Sudah Bella. terlihat. Baik. Oke, silahkan presentasi. Anggota kelompok nanti kameranya diaktifkan saat perkenalan anggota kelompok. Silahkan ini ya, apa namanya, menyebutkan sendiri-sendiri. Oke, silahkan. Selamat pagi Bu Vela dan teman-teman.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaruh pengetahuan kopi terhadap sikap konsumsi kopi pada mahasiswa program studi sarjana gizi semester 3 Stikes Pantirape Yogyakarta. Judulnya apa coba ditampilkan aja. Judulnya. Oke, terus? Ya, lanjut. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari saya Agatha Vina Murgiatri Nentias. Terus? Saya Airistia Wahyu Mulia. Oke. Saya Bonifasius Galividias Moro. Oke. Lanjut. Saya Maria Cantika Devi. Iya. Terus? Saya Francisca Andini Dwi Pradita. Oke. Ya. Untuk latar belakangnya, saat ini konsumsi kopi menjadi tren di kalangan generasi muda. Konsumsi kopi memiliki fungsi untuk memberikan stimulasi, menambah energi, serta menghilangkan rasa kantuk ketika menghadapi ujian dan ketika mengerjakan tugas maupun belajar. Kopi merupakan sumber kafein. Seseorang yang mengkonsumsi kopi harus memperhatikan beberapa dosis yang dianjurkan. Jika tidak, akan menimbulkan efek samping. Mahasiswa seringkali mengkonsumsi kopi tanpa mengetahui efek maupun dosis yang dianjurkan. Konsumsi kafein dalam dosis yang tinggi akan beresiko tercapainya level intoksifikasi yang akan menimbulkan berbagai efek samping. Next. Untuk rumusan masalah dari kelompok kami, apakah terdapat hubungan antara pengetahuan kopi dengan sikap konsumsi kopi pada mahasiswa semester 3 program studi sarjana gizi di Stikes Pantirape Yogyakarta? Next. Untuk tujuan masalahnya, untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan kopi dengan sikap konsumsi kopi pada mahasiswa semester 3 program studi sarjana gizi di Stikes Pantirape Yogyakarta. Next. Ya. Untuk hipotesisnya, berdasarkan kajian teori, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Untuk HO-nya, tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kopi dan sikap tentang konsumsi kopi pada mahasiswa program studi sarjana gizi semester 3 Stikes Pantirape Yogyakarta. Untuk HA-nya, terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kopi dan sikap tentang konsumsi kopi pada mahasiswa program studi sarjana gizi semester 3 Stikes Pantirape Yogyakarta. Next. Untuk metodologi penelitiannya, nomor 1, desain penelitiannya, kelompok kami menggunakan model penelitian desain cross-seksional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap konsumsi kopi terhadap pengetahuan kopi pada mahasiswa semester 3 di Stikes Pantirape Yogyakarta pada bulan November 2020. Next. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel bebasnya itu pengetahuan tentang kopi, dan variabel terikat itu sikap konsumsi kopi. Next. Lalu yang ketiga, skala penelitian. Penelitian ini menggunakan skala ordinal karena pada kedua variabel menggunakan peringkat. Pada variabel pengetahuan kopi, jika sampel mendapatkan total nilai 0 sampai dengan 4, maka sampel tersebut masuk dalam kategori kurang. Jika sampel mendapatkan total nilai 5 sampai dengan 8, maka sampel tersebut masuk ke dalam kategori sedang. Dan jika sampel mendapatkan total nilai 9 sampai dengan 12, maka sampel tersebut masuk dalam kategori baik. Lalu pada variabel sikap konsumsi kopi, jika sampel mendapatkan total nilai 0 sampai dengan 8, maka sampel tersebut masuk ke dalam kategori negatif, dan jika sampel mendapatkan total nilai 9 sampai dengan 16, maka sampel tersebut masuk ke dalam kategori positif. Next. Lalu yang keempat, populasi dan sampel penelitian.
Populasinya, penelitian ini menggunakan populasi semua mahasiswa program studi sarjana gizi di Stikes Pantirape, Yogyakarta. Sampelnya, penelitian ini menggunakan sampel mahasiswa semester 3 program studi sarjana gizi di Stikes Pantirape, Yogyakarta. Next. Lalu, yang kelima itu rencana analisis data. Yang pertama, uji hipotesis. Pada penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan kopi dan sikap konsumsi kopi. Berdasarkan hipotesis yang ada, maka penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman dengan program pengolahan data SPSS 21. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara pengetahuan kopi yang termasuk variabel independen dan sikap konsumsi kopi variabel dependen, yang keduanya berskala ordinal dan berdistribusi tidak normal. Next. Lalu yang kedua, kriteria uji hipotesis. Kriteria uji hipotesis merupakan bentuk pengambilan keputusan dalam menolak atau menerima hipotesis nol atau HO dengan cara membandingkan nilai alfa tabel dengan nilai statistiknya sesuai bentuk pengujian, satu arah atau dua arah. Pada uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini digunakan pendekatan probabilistik dengan program pengolahan data SPSS 21. Pengambilan keputusan uji hipotesis menggunakan nilai P dengan kriteria sebagai berikut. HO diterima bila nilai P lebih besar dari alfa atau nilai statistik uji hipotesis lebih kecil dari nilai tabel. HO ditolak bila nilai P kurang dari sama dengan alfa atau nilai statistik uji hipotesis lebih dari nilai tabel. Next. Lalu di sini untuk rencana analisis data, yang pertama ada lalu kedua ada tingkat kemaknaan. Pada penelitian ini yang dilakukan derajat kemaknaan yang digunakan adalah sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05. Yang berarti ada kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan pengujian. Next. Lalu untuk arah hipotesisnya, pada penelitian ini menggunakan arah uji hipotesis dua sisi atau total. Karena hipotesis menyatakan bahwa tidak ada arah hubungan yang jelas atau tingkat antara pengetahuan kopi yang termasuk variabel independen dan sikap konsumsi kopi yang termasuk variabel dependen. Next. Lalu di sini ada hasil analisis deskriptif. Yang pertama itu tentang karakteristik umum mahasiswa semester 3 program studi sarjana gizi Stikes Pantirape, Yogyakarta. Dari 36 responden yang kami minta datanya, untuk usianya di sini mahasiswa yang berusia 19 tahun berjumlah 29 dari 36 mahasiswa dengan persentase 80,5%. Untuk 20 tahun ada 4 mahasiswa dengan persentase 11%, 21 tahun ada 2 mahasiswa dengan persentase 5,5%, sedang untuk yang 26 tahun ada 1 mahasiswa dengan persentase 3%. Berdasarkan jenis kelamin, dari 36 responden hanya ada 1 orang laki-laki dengan persentase 3%, sedangkan sisanya adalah perempuan dengan persentase 97%. Next. Lalu yang kedua adalah gambaran pengetahuan kopi dan sikap responden tentang konsumsi kopi. Menurut tabel berikut, dari 36 mahasiswa terdapat 26 atau sebesar 72% mahasiswa memiliki pengetahuan kopi yang baik. Sedangkan sebagian besar mahasiswa, yaitu 22 atau 61% mahasiswa dapat dikatakan sebagai sifat konsumsi kopi yang cenderung negatif. Next. Untuk tabel yang ketiga ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan tertinggi mahasiswa yaitu mengenai kadar gula dalam kopi terbanyak adalah 25 atau 69,5%.
Responden berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Okay, next. Lalu, menurut tabel 4, sikap positif tertinggi didapatkan pada sikap responden mengenai tempat kesukaan untuk meminum kopi, yaitu 36 dengan presentase 100%. Responden lebih memilih rumah dan kafe sebagai tempat kesukaan untuk meminum kopi. Hal tersebut terjadi karena responden mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor higienitas. Next. Lalu, analisis inferensial itu digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif. Berdasarkan hipotesis yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Tujuan uji korelasi Spearman adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel independen dan dependen yang keduanya berskala ordinal atau interval dan rasio yang berdistribusi tidak normal. Pada penelitian ini, variabel independen, yaitu pengetahuan kopi, dan dependen, yaitu sikap konsumsi kopi berskala ordinal-ordinal dan berdistribusi tidak normal. Sehingga uji korelasi Spearman menggunakan analisis korelasi untuk data ordinal-ordinal. Next. Lalu, berdasarkan hasil uji korelasi Spearman dengan analisis data ordinal-ordinal, didapatkan hasil sebagai berikut. Dari hasil analisis didapatkan nilai signifikan atau p-value, yaitu 0,411, yang mana lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antar tingkat pengetahuan kopi dan sikap tentang konsumsi kopi pada mahasiswa program studi sarjana gizi semester 3, Stikes Pantirapi, Yogyakarta. Lalu, kekuatan hubungan dilihat dari nilai korelasi, yaitu 0,141, yang berarti kekuatan hubungan sangat lemah, namun arah korelasinya positif. Berarti apabila semakin baik tingkat pengetahuan kopi, maka semakin positif sikap konsumsi kopi. Next. Lalu pembahasan. Yang pertama, gambaran pengetahuan kopi dan responden. Pada pertanyaan jumlah kalori pada kopi hitam, responden yang menjawab benar ada 15 dengan presentase 42%, sedangkan yang menjawab salah ada 21 atau 58%, karena kandungan kopi hitam yaitu 0 kalori. Pada pertanyaan pengertian kafein pada kopi, responden yang menjawab benar ada 12 atau 33%, sedangkan yang menjawab salah ada 24 atau 67%. Pengertian kafein adalah salah satu jenis alkaloid yang tidak hanya terdapat pada biji kopi, melainkan juga terdapat pada daun teh dan biji coklat. Lalu pada pertanyaan mengenai kadar gula dalam kopi, responden yang menjawab benar ada 25 atau 69,5%, sedangkan yang menjawab salah ada 1 atau 30,5%. Banyak yang menjawab benar karena responden tahu bahwa kopi tidak memiliki kandungan gula. Next. Gambaran sikap responden tentang konsumsi kopi. Pada pertanyaan... Suaranya agak dikeraskan. Terlalu kecil di tempat saya. Gambaran sikap responden tentang konsumsi kopi. Ya. Pada pertanyaan seberapa sering Anda mengonsumsi kopi dalam seminggu, responden yang menjawab benar ada 29 dengan persentase 80,5%. Sedangkan responden yang menjawab salah ada 7 dengan persentase 19,5%. Terdapat dua pola kebiasaan meminum kopi, yakni kebutuhan atau hanya sekedar ingin mengikuti tren. Jika mengacu pada kebutuhan biasanya seseorang mengkonsumsi kopi agar kondisi tubuh tetap terjaga dari rasa mengantuk. Jika mengacu pada sekedar mengikuti tren, biasanya hanya untuk ajang unjuk gigi di media sosial.
agar mendapatkan berbagai pujian dan reaksi dari warganet. Pada pertanyaan kapan waktu Anda mengonsumsi kopi, responden yang menjawab benar ada 8 dengan persentase 22%. Sedangkan responden yang menjawab salah ada 28 dengan persentase 78%. Minum kopi di malam dan dini hari tidak direkomendasikan karena beresiko menyebabkan sulit tidur. Minum kopi di siang hari maupun sore hari juga kurang dianjurkan karena kadar kortisol naik pada jam-jam tersebut. Sehingga menurut neuroscience, neuroscience, waktu minum kopi yang paling baik adalah pagi hari. Next. Lalu pada pertanyaan tempat kesukaan untuk meminum kopi, responden yang menjawab benar ada 36 dengan persentase 100%. Sedangkan responden yang menjawab salah tidak ada. Mengkonsumsi kopi di rumah dan di kafe akan menjadikan lebih sehat dan higienis dalam segi pelayanan. Jika mengonsumsi kopi di rumah, maka akan menggunakan peralatan dan menjamin lebih bersih karena digunakan oleh orang di rumah dan rutin untuk dicuci. Sedangkan untuk di kafe memiliki standar higienis, hygiene dan sanitasi yang baik. Lalu pada pertanyaan kopi jenis apa yang paling sering dikonsumsi, responden yang menjawab benar ada 16 dengan persentase 44,4%. Sedangkan responden yang menjawab salah ada 20 dengan persentase 55,6%. Varian jenis kopi yang biasa dikonsumsi adalah espresso, americano, cappuccino, dan latte. Untuk espresso, kadar kafein 182,4 mg per cangkir. Cappuccino sebesar 54 mg per cangkir. Americano 225 mg per cangkir. Dan latte 41,25 mg per cangkir. Next. Selanjutnya, jika responden mengonsumsi kafein terlalu banyak, maka dikhawatirkan akan mengalami overdosis dan kelebihan kadar kalori karena mencampurkan kopi dengan bahan lain. Hal ini bisa menjadi masalah karena menaikkan kalori pada kopi. Lalu pada pertanyaan, berapa gelas kopi yang Anda konsumsi dalam 1 minggu? Responden yang menjawab benar ada 36 dengan persentase 100%. Sedangkan responden yang menjawab salah tidak ada. Kopi mengandung 71,8 gram kafein dalam 200 ml seduhan kopi. Sedangkan untuk batas konsumsi kafein, kopi kira-kira 300 mg per hari. Responden tidak ada yang mengonsumsi kopi lebih dari 3 gelas kopi dalam seminggu. Next. Untuk kesimpulan, dari 36 responden, karakteristik responden yang paling banyak adalah responden berumur 19 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan kopi yang baik, namun memiliki sikap negatif tentang konsumsi kopi. Gambaran pengetahuan kopi pada responden memperlihatkan bahwa sebagian besar responden tidak bisa menjawab pertanyaan tentang pengetahuan kopi dengan benar pada pertanyaan jumlah kalori dan kafein pada kopi. Sedangkan gambaran sikap konsumsi kopi pada responden sebagian besar lebih ke arah negatif pada pertanyaan kapan waktu mengonsumsi kopi. Berdasarkan uji hipotesis, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kopi dan sikap tentang konsumsi kopi pada mahasiswa semester 3 program studi sarjana gizi Stikes Pantirapi. Kekuatan hubungan sangat lemah dan arah korelasi positif. Hal tersebut berarti semakin baik tingkat pengetahuan, maka semakin positif sikap konsumsi kopi. Oke.
Oke. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ke teman-teman dulu aja. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Saya nanti yang terakhir aja. Silahkan. Yang bertanya silahkan sebutkan NIM-nya ya. 3 digit terakhir NIM-nya. Oke, Audrey. Silahkan. Oke, silahkan ada yang bertanya. Mbak, ini tolong di-full-kan, Mbak. Jangan di-full-kan seperti tadi. Saya nggak kelihatan nih yang ini. Karena saya belum menerima PPT ya. Ini hanya laporan aja toh yang dikirimkan. Iya. Halo. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ini. Ini menarik ya. Pengaruh latar belakangnya kenapa Mbak kok memilih, Mbak sama Mas ini, memilih topik itu? Dan memilih subjeknya adalah mahasiswa semester 3. Latar belakangnya apa? Selain ini, selain yang kamu sebutkan tadi, kok memilih semester 3? Kok enggak semester 5 yang banyak tugasnya juga, yang biasanya banyak tugas dan ini toh banyak buat laporan-laporan. Kenapa alasannya? Jadi Bu, alasannya kenapa kami memilih mahasiswa semester 3 bukan mahasiswa semester 1, 5 maupun 7, karena Ya. kami merasa karena mahasiswa semester 3 sendiri kan rata-rata lahiran tahun 2000-an ya, bisa disebut sebagai anak milenial banget gitu loh Bu. Nah, di sini kan saat menjelaskan latar belakang kami juga bilang menjadi tren di kalangan generasi muda. Maksudnya kan begini, mereka kan masih di bawah kami. Jadi mereka walaupun usianya mungkin hanya terpaut 1-2 tahun, namun mereka memiliki semacam stimulus yang berbeda dulu mengenai pandangan tentang kopi kan, karena mereka sering, saya sendiri kan juga mengikuti beberapa di media sosial ya Bu, mahasiswa semester 3. Nah mereka itu sering sekali itu seperti mengkonsumsi kopi maupun di kafe maupun di rumah untuk menjadi sebuah habit atau biasanya kan pada nongkrong gitu loh, bukan mengerjakan tugas mesti sering di kafe, sering mengkonsumsi kopi, dan itu juga menjadi latar belakang karena kalau menurut kami mengkonsumsi kopi di kalangan semester 3 itu jauh lebih besar itu daripada dibandingkan semester 5 atau semester kami sendiri, sedangkan semester 7 kan ya mahasiswanya hanya sedikit dan cenderungannya jarang sekali untuk mengkonsumsi kopi gitu loh Bu. Jika saya mengikuti perkembangannya di sosial media gitu Bu. Oke. Selisihnya hanya 1-2 tahun ya dengan Anda. Iya Bu. Iya toh. Nah, tapi kan apa namanya? Banyak juga di media sosial semester 5-7 itu juga banyak yang ke kafe gitu, minum kopi gitu. Itu yang belum kuat ya di sini. Hanya karena menjadi tren kalangan generasi muda, terutama milenial lah. Selisih 1 tahun 2 tahun itu masih relevan dikatakan milenial loh. Anda angkat semester 5 toh? Iya Bu, semester 5. Iya. Jadi untuk menjelaskan kenapa memilih semester 3 itu belum kuat kalau hanya berdasarkan media sosial dan generasi milenial. Begitu. Mungkin bisa ditambahkan kalau semester 5 dan 5 dan 7 mungkin sudah ada penyesuaian ritme belajar dan laporan-laporan. Nah, semester 3 ini kan dia juga sebenarnya masih belajar untuk penyesuaian. Jadi apa namanya? Mereka memerlukan energi lebih untuk menyelesaikan
laporan-laporan. Begitu alasan yang kuat kalau dari usia, dari generasi milenial, dan di media sosial itu sekarang rata-rata umur 28 itu juga 28 sampai 40 itu masih sering ke kafe minum kopi. Gitu. Ya. Menurut saya belum kuat begitu. Next coba. Next. Saya mau ke ini. Coba tinjauan rumusan masalah. Oke, enggak bagus rumusan masalahnya. Next, tujuan oke, next. Next. Ini tinjauan pustakanya tidak ada di PPT ya. Halo? Iya, Bu. Kami Iya. tidak memasukkan tinjauan pustaka karena mempertimbangkan durasi. Oke, jadi itu disebutkan ya. Kalau tidak kan saya tidak tahu. Oh ini tidak lengkap kayak gitu. Jadi tolong disebutkan. Sebelum desain penelitian apa ya tadi? Sebelum desain penelitian. Coba. Masalahnya saya nggak dapat ini apa namanya PPT-nya. Oh hipotesis next. Hipotesis oke, benar. Metodologi next. Nah, sebentar sih yang variabel tadi. Kenapa pengetahuan tentang kopi itu termasuk variabel bebas ya? Kenapa? Karena menurut kelompok pengetahuan kopi itu yang mempengaruhi sikap konsumsi kopi. Jadi nanti sikap konsumsi kopi itu terbentuk karena tingkat pengetahuan tentang kopi itu, Bu. Oke. Apa tuh itu variabel bebas, Ki? Variabel bebas itu apa ya? Variabel bebas itu adalah variabel eksperimen yang nilainya harus diubah-ubah. Harus atau dapat? Dapat. Nah, dapat karena apa? Antara satu dengan yang subjek penelitian 1 dengan subjek penelitian 2 dan 3 itu kan dia tidak maksudnya bebas toh nilainya, tidak dipengaruhi apapun bukan? Iya, Bu. Ya, oke. Kalau variabel terikat apa ya? Variabel terikat itu variabel eksperimen yang nilainya tergantung pada variabel bebas. Nilainya tergantung pada variabel bebas. Oke. Next. Skala penelitiannya adalah ordinal karena dia bertingkat ya. Ya kan? Iya, Bu. Ya. Nah, saya ini ingin tahu nih, variabel pengetahuan kopi. Jika sampel mendapatkan nilai total 0 sampai 4, maka sampel tersebut masuk ke dalam kategori kurang dan seterusnya di poin 2. Ini berdasarkan apa ya? Dari pertanyaan-pertanyaannya itu, Bu, Ya, yang ada. Iya, tapi kalau kan kamu membuat seperti kuesioner ya. Ini bayangan saya Anda membuat kuesioner, terus ada yang menjawab toh. Nah, menjawab setelah itu dari jawaban itu di total nilainya berapa begitu. Benar nggak? Iya, Bu, benar. Benar kan? Nah, terus saya ini pengen tahu nih, siapa yang mengatakan kalau misalnya saya jadi sampel ya,
siapa ya atau buku mana atau pendapat ahli siapa yang menyatakan bahwa kalau saya itu nilainya 3, maka pengetahuan kopi saya itu termasuk kurang. Nah, terus misalnya Gabriel dia menjawab kuesioner Anda nilainya 8, maka masuk kategori sedang. Itu siapa yang mengatakan itu? Untuk tingkatan-tingkatan itu kan ada sumbernya ya. Itu siapa yang mengatakan? Halo, siapa yang mengatakan ini? Halo, apakah saya masih join? Masih, Bu. Ya, ayo Masih, Bu. dijawab. Ini sumbernya dari mana? Saya pengen tahu ini bagus soalnya. Ayo. Ini saya di makalahnya itu juga saya belum nemu tabel-tabel kategori itu. Halo. Soalnya nggak ranono ya. Ini kan, Itu, Bu. iya, gimana? Kalau dari Halo. dari kategorinya itu terdengar, Bu. Terdengar. Kalau dari kategorinya itu kita menyimpulkan sendiri, Bu. Jadi termasuk kurang itu skornya itu dari mana? Soalnya kan dari pertanyaan-pertanyaan itu kan kita mencari sumber-sumbernya itu apakah jawabannya
dari responden itu benar atau salah. Terus kalau tentang sikapnya itu tuh kayak misal minum kopinya itu tuh semisal seminggu itu yang baik itu seberapa kayak gitu Bu. Jadi kalau semisal mereka menjawabnya itu lebih dari yang sumber kita dapatkan itu, kita mengkategorikannya itu ke dalam kurang gitu Bu. Ini diperbaiki ya Mbak. Pasti ada satu literatur yang mengatakan seperti itu. Kalau ini berarti masih membingungkan begitu. Masih membingungkan gitu loh. Karena saya bisa, misal ini kan persetujuan kelompok ya, bahwa 0 sampai 4 dia kategorinya kurang, begitu ya? Halo? Iya Bu. Iya, Bu. Iya kan? Nah terus ini kan berupa instrumen, angket, pertanyaan-pertanyaan toh Mbak? Iya enggak? Nah Iya. itu kan pertanyaan-pertanyaan itu kan ada panduannya sebenarnya. Ada panduannya enggak? Kamu membuat pertanyaan-pertanyaan itu punya panduan tertentu enggak? Kamu berdasarkan apa membuat pertanyaan? Apakah Anda membuat pertanyaan, apa itu kopi? Nah, itu kan bisa. Nah, ternyata kopi adalah suatu minuman yang menambah daya tahan untuk tidak mengantuk. Itu kan suatu pernyataan yang orang yang tidak tahu apa-apa sudah benar itu dan baik begitu. Begitu. Halo, coba ini berdasarkan mana? Karena saya buka di mana ya, di laporan Anda, makalah Anda itu tidak ada yang mengatakan itu, dan apa namanya, kuesionernya pun lampirannya belum ada ya Mbak ya, sama Mas. Halo? Iya, Bu, belum dilampirkan. Jadi ini nanti diperbaiki ya, saya minta diperbaiki untuk variabel-variabel ini. Misalnya variabel pengetahuan kopi 0 sampai 4 itu Anda memasukkan kategori kurang itu berdasarkan bukunya siapa, yang mengungkapkan siapa. Tolong ditempelkan bahwa ini nanti di bagian di bab 3 bahwa menurut misalnya menurut tokoh A bahwa tingkat pengetahuan misalnya bukan tidak harus kopi, misalnya tingkat pengetahuan konsumsi suatu makanan, nah itu bisa dimasukkan di situ sebagai bantuan bahwa skor 3 itu masuk kurang, skor 7 itu masuk sedang, skor 10 itu tergolong kategori baik. Dan kenapa sampai 12 Mbak, saya tanya sama Mas, siapa? Ini ada cowoknya toh. Kenapa sampai 12? Kok nggak sampai 15? Kok nggak Karena sampai itu Bu, pertimbangan kami kan soalnya itu sebenarnya ada 6 per variabel. Jadi variabel sikap itu ada 6, konsumsi ada 6. Karena kan sudah sudah divalidkan itu. Maka yang variabel pengetahuan itu yang valid hanya ada 3. Jadi satu soal jika menjawab jawaban benar adalah 4. Maka jika 4 kali 3 berarti hanya 12. Jadi kami memberi maksimal nilainya hanya 3, ada range sampai ke 12 saja, Bu. Tidak lebih karena pertimbangannya jumlah soalnya saja. Ya. Oke, itu kan tidak ada di laporan. Nanti laporan itu diperbaiki lagi ya dan dikumpulkan pada saat UAS. Ya, serta dilengkapi ini. Nah, alasan-alasan ini loh. Misalnya, Bu, kami tidak menemukan literatur yang mengatakan tingkat pengetahuan kopi.
Ya sudah, bisa relevan dengan tingkat pengetahuan suatu misalnya suatu tingkat pengetahuan mengkonsumsi suatu makanan. Nah, itu bisa dipakai begitu. Ya. Oke. Terus juga sikap konsumsi kopi ini 0 sampai 8 itu kategori negatif, 9 sampai 16 kategori positif. Nah, ini sumbernya juga dari mana ini? Nah, itu kita nentuin sendiri, Bu. Nah, Seperti yang tadi tingkat pengetahuan. Iya. Iya, itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Seperti itu. Itu ya. Jadi dibuat seperti paling tidak itu punya pondasi kuat bahwa Anda itu menganalisisnya benar. Contohnya yaitu tadi yang variabel bebas dan variabel terikat terkait skor-skornya itu. Itu masukan dari saya. Nanti laporan diperbaiki. Ya, oke, next. Next. Oke, nggak masalah. Sebenarnya ini agak aneh karena populasinya adalah semua mahasiswa program studi sarjana gizi, tapi sampelnya kenapa semester 3? Kalau populasinya ini, sampelnya itu bisa dari semester 1 sampai semester 5. Begitu. Karena agak rancu nanti dicoba di banyaknya responden jenis kelamin. Yang laki-laki kan cuma 1 kan? Ya enggak? Yang perempuan 26. Ya kan? Jadi tolong diperhatikan itu. Jadi mending dengan populasinya adalah sekian saja. Tidak usah pakai sampel. Kalau misalnya mau seperti itu. Oke? Karena rancu ini. Rancunya apa? Di semester 5 itu cowoknya lumayan. Di semester 7 itu cowoknya juga dari 12 itu cowoknya 2. Jadi itu kan bisa diambil. Kalau yang ini itu seperti aneh karena yang tentang tahu kopi itu biasanya ya secara umum itu adalah laki-laki toh. Itu. Oke, next. Oke, iya, tidak masalah. Oke, terus. Terus nilai P itu ini ya, nilai signifikan di output SPSS itu ya, benar? Benar, Bu. Oke, ya. Terus saya tanya, ini kenapa 2 arah ya? Ujinya kenapa 2 arah? Bisa dijelaskan ke saya? Menurut kami itu karena antara pengetahuan kopi dan sikap konsumsi kopi itu tidak ada tingkatan gitu loh, Bu. Jadi jadi misal kalau pengetahuan kopinya itu kita tuh cuman ingin mengetahui antara pengetahuan kopi dan sikap konsumsi kopi itu ada hubungannya atau tidak. Jadi kita tidak mencari kalau semisal pengetahuan kopi itu
pengetahuan kopinya itu baik, nanti sikap konsumsinya bagaimana gitu Bu kalau menurut kami. Jadi tidak ada tingkatannya gitu Bu antara pengetahuan kopi dan sikap konsumsi kopi. Ya, oke. Ya, bisa diterima. Next. Oke. Next. Next. Ya, ini oke. Ini output SPSS atau kamu buat sendiri ya? Sepertinya buat sendiri ya ini ya. Iya, Bu, membuat sendiri, Bu. Oke, terus. Nah, yang terus. Ini ya. Apa namanya? Kuesioner Anda toh? Yang nilai 0 sampai 4 tadi yang mana? Kuesioner yang mana? Mana? Ini ya. Yang next. skor-skor nggak ada di situ, Bu. Oh, tolong nanti ini ditampilkan ya. Next. 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 Nah, ini baiknya sebelum tabel 1 ini ya, Mbak. Ini bukan tabel 1 toh, Mbak. Tadi itu tabel bukan? Iya, Bu. Itu Iya. sepertinya typo. Nah, sebelum tabel ini baiknya nanti setelah Anda ini kan Anda perbaiki lagi nih apa namanya itu makalahnya itu coba ditampilkan di makalahnya itu hasil SPSS-nya, Mbak. Yang output Iya, Bu. SPSS itu Anda screenshot, Anda tempel aja di Word. Jadi saya kelihatan, oh memang benar nih setelah olah SPSS hasil outputnya karena Anda itu hanya membahas tentang korelasi, ya sudah output yang korelasi aja. Oh, gitu. Jadi yang ini nggak usah dicantumin, Bu? Dicantumkan sebagai hasil rekapannya. Oh iya. Ya, oke. Terus yang tentang jenis kelamin, sikap itu kalau di makalah coba pakai ini Mbak, diagram lingkaran itu kan menarik daripada Anda buat tabel. Oh iya, Bu. Ya. Yuk. Udah. Next.
Ya, next. Oke, ini sudah, ini kan ke ya next. Nah, ini Mbak. Ini sehingga neuroscience, coba next. Sehingga neuroscientist menganjurkan bahwa minum kopi paling baik adalah pagi hari. Ini Anda dapatkan dari mana? Anda dapatkan dari mana? Dari buku, Bu. Nah, bukunya disebutkan di sini, walaupun nanti di daftar pustaka ada. Ya, coba. Nah, itu mengatakan apa? Dan ini kalimat ini kalau nanti di makalah yang diperbaiki itu di atas ini. Maka sesuai dengan pendapatnya neuroscientist ini. Oke, yuk lanjut. Oke, next sudah. Ini sudah ini. Nah, ini ya Mbak ya. Ini kan baiknya dibuat ini aja Mbak. Dibuat yang menjawab varian jenis kopi espresso, latte ini berapa persen dibuat diagram lingkaran. Nah, sebelumnya baru dikatakan bahwa espresso kafeinnya sekian, cappuccino sekian gitu. Nanti dari mana yang paling banyak kan bisa. Oke. Oke, Pak. Oke, itu komentar saya dari ini. Kalau kesimpulannya sudah oke. Ya. Sudah? Next kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Silahkan di share screen dan presentasi. Selamat pagi Bu Vela dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Konsumsi Mie Instan dengan Status Gizi Mahasiswa Semester 5 di Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Sagita. Saya Evangelia Octaviana Devi. Saya Immaculata Arista Rahmani. Oke. Saya Monica Kriswanda. Ya. Ya. Oke. Nah, yang pertama itu latar belakang.
Mie instan merupakan makanan siap saji yang praktis, enak, dan mudah didapat dan murah. Kandungan gizi dari mie instan terdiri dari karbohidrat, protein tepung, gluten, dan lemak. Perilaku sehat sendiri adalah perilaku dalam memilih makanan dengan menu seimbang dan bertujuan mempertahankan serta meningkatkan kesehatan. Pengetahuan gizi sendiri yang baik itu diharapkan mempengaruhi konsumsi makanan yang baik dan berperan penting dalam membentuk kebiasaan makan seseorang. Perubahan gaya hidup, mie instan merupakan makanan populer di kalangan mahasiswa. Kesibukan dan aktivitas mahasiswa membuat pemenuhan gizi kurang diperhatikan. Status gizi dari para mahasiswa kian menarik perhatian karena kebiasaan konsumsi makanannya. Indeks massa tubuh atau IMT menjadi penentu kondisi gizi mahasiswa tersebut. Terus? Nah, untuk outline-nya itu ada metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Untuk metode sendiri, yang pertama itu ada hipotesis penelitian. Untuk H0-nya tidak terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi mie instan dengan status gizi mahasiswa semester 5 di wilayah Yogyakarta, dan H1-nya itu terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi mie instan dengan status gizi mahasiswa semester 5 di wilayah Yogyakarta. Untuk desain penelitiannya, yaitu observasional yang dirancang secara deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Menurut waktu penelitian, ini termasuk dalam cross-seksional. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Bentuk kuesioner yang diberikan adalah jenis kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih responden. Penelitian ini dilakukan terhadap 40 mahasiswa semester 5 di wilayah Yogyakarta pada bulan November 2020. Untuk variabel penelitian, terdapat dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sendiri yaitu frekuensi konsumsi mie instan yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden melalui Google Form. Dan variabel terikatnya adalah status gizi. Hal ini dapat dilihat dari IMT yang diperoleh dari berat badan dan tinggi badan responden. Untuk skala variabelnya, jenis skala data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah skala data nominal dan ordinal, yang meliputi status gizi dan frekuensi konsumsi mie instan. Oke. Next. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji. Lalu, adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 di Universitas Wilayah Yogyakarta yang berjumlah 40 orang. Next. Untuk sampel penelitiannya, ini adalah mahasiswa semester 5 di Universitas Wilayah Yogyakarta dari populasi yang terdiri dari laki-laki berjumlah 10 orang dan perempuan berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan penelitian analitik observasional dengan desain rancangan cross-seksional, kemudian diperoleh dengan jumlah sampel sebanyak 40 subjek. Data yang dikumpulkan antara lain identitas sampel meliputi nama lengkap, email, universitas, umur, berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Data asupan subjek dan kebiasaan konsumsi mie instan didapat melalui kuesioner. Pengolahan dan analisis data menggunakan program SPSS versi 21 untuk Windows. Next. Untuk uji hipotesisnya, kelompok kami memilih dengan uji chi-square, yaitu hipotesis dari penelitian ini H0 diterima, yang artinya tidak ada hubungan frekuensi konsumsi mie instan dengan status gizi pada mahasiswa semester 5 di Universitas Wilayah Yogyakarta. Next. Kriteria uji hipotesis. Kriteria pada uji hipotesis adalah jika nilai uji statistik atau ASIM
statistik lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Jika nilai uji atau asumsi statistik lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Next. Untuk tingkat kemaknaan merupakan kesalahan tipe 1 suatu uji yang biasanya diberi notasi alfa. Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai sampel dengan keadaan populasi sebagai hipotesis. Langkah selanjutnya setelah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis estimatif batasan yang digunakan untuk hipotesis 0 ditolak atau gagal ditolak yang disebut dengan tingkatan kemaknaan. Bila 0 yang perbedaan penentuan nilai alfa tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian. Nilai alfa yang sering digunakan adalah 10%, 5%, dan 1%. Tingkat kemaknaan yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu kemaknaan alfa 5% atau 0,05. Next. Untuk arah hipotesis, kami menggunakan dua arah hipotesis karena data yang kami olah menggunakan perbandingan proporsi kepercayaan sebesar 5% yang didapatkan pada nilai chi-square test yaitu 0,389 yang lebih besar daripada alfa. Berarti H0 diterima yang artinya tidak terdapat hubungan antara hubungan frekuensi konsumsi mie instan dengan status gizi pada mahasiswa semester 5 di Universitas Jakarta. Next. Rencana analisis data, penelitian kami menggunakan kuesioner yang dibuat oleh kelompok dengan menggunakan Google Form. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui penyebaran kuesioner. Hal ini untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan responden yang berhubungan dengan frekuensi konsumsi mie instan. Next. Untuk hasil penelitian terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial. Ini adalah output hasil IMT dari SPSS. Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa IMT responden yang dinyatakan normal ada sebanyak 29 orang atau dengan persentase 72,5%. Sedangkan IMT responden yang dinyatakan tidak normal ada sebanyak 11 orang atau dengan persentase 27,5%. Nah, dari total jumlah seluruh responden. Karena seluruh data tersebut valid, maka pada kolom valid persen itu nilainya sama dengan yang ada pada kolom persen. Sementara pada bagian kumulatif persen terlihat untuk IMT normal sebanyak 72,5%, sedangkan untuk IMT tidak normal sebanyak 100%. Nilai 100% ini adalah nilai kumulatif dari penjumlahan 72,5% ditambah dengan 35% yang didapatkan nilai sebesar 100%. Next. Selanjutnya ini adalah hasil frekuensi konsumsi mie instan pada responden yang didapat dari output SPSS. Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa frekuensi konsumsi mie instan responden yang mengkonsumsi mie instan kurang dari 2 kali dalam 1 minggu itu ada sebanyak 33 orang atau dengan persentase 82,5%, sedangkan frekuensi konsumsi mie instan responden yang mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam 1 minggu ada sebanyak 7 orang atau dengan persentase 17,5% dari total jumlah seluruh responden. Karena seluruh data tersebut valid, maka pada kolom valid persen nilainya sama dengan pada kolom persen. Sementara pada bagian kumulatif persen itu terlihat frekuensi konsumsi mie instan kurang dari 2 kali sebanyak 82,5%, dan untuk frekuensi konsumsi mie instan lebih dari 2 kali sebanyak 100%. Nah, nilai 100% ini merupakan nilai kumulatif
dari penjumlahan 82,5% ditambah dengan 17,5% yang didapatkan nilai sebesar 100%. Next. Selanjutnya, ini hasil uji chi-square berdasarkan hasil analisis melalui uji chi-square didapatkan nilai asimsik atau nilai chi-square test itu adalah 0,389, nilai asimsik 0,389 lebih besar dari alfa yaitu 0,005 sehingga H0 diterima yang artinya tidak terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi mie instan dengan status gizi mahasiswa semester 5 di wilayah Yogyakarta. Next. Untuk kesimpulan, dalam penelitian ini kami menggunakan sampel yang berjumlah 40 responden, 30 responden berjenis kelamin perempuan dan 10 responden yang berjenis kelamin laki-laki, di mana dari 40 responden merupakan mahasiswa semester 5 dari berbagai universitas di wilayah Yogyakarta. Hasil yang kami gunakan dalam penelitian ini dan berskala data nominal. Maka kami menggunakan jenis uji signifikan chi-square dan mendapatkan hasil HO diterima yang artinya tidak ada hubungan frekuensi konsumsi mie instan dengan status gizi pada mahasiswa semester 5 di Universitas Wilayah Yogyakarta. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman yang menanyakan dulu baru saya. Oke, kalau sudah coba dari awal, Mbak. Halaman 2 coba. Di apa? Dibesarkan, difurkan. Ya, yang mengatakan mie instan merupakan makanan enak siap saji yang praktis, mudah didapat dan murah itu siapa? Itu ada di daftar pustaka, Bu. Ada di sana. Yaitu oleh Kurnianingsi 2007. Oke. Itu nanti di apa namanya? Ditampilkan ya. Kalau misalnya di apa di makalahnya nanti makalahnya saya minta diperbaiki. Status gizi dari para mahasiswa kian menarik perhatian karena kebiasaan mengonsumsi makanannya. Indeks massa tubuh menjadi penentu gizi mahasiswa tersebut. Apa toh itu indeks massa tubuh? Ini Bu, indeks massa tubuh itu adalah jumlah berat badan ideal yang dihitung dari berat badan dan tinggi badan seseorang. Itu menurut Jewuska 2013. Jewuska 2013.
13, oke. Next. Next. Nah, metode next. Next. Nah, ini apa toh penelitian observasional itu? Apa itu? Halo, saya masih di sini kah? Halo, saya masih di Zoom kah? Masih, Bu. Nah, apa itu jenis penelitiannya observasional? Yang tadi itu loh, Mbak. Nah, ini. Itu tuh merupakan penelitian di mana peneliti itu hanya melakukan observasi tanpa memberikan intervensi pada variabel yang akan diteliti, Bu. Oke. Penelitian ini termasuk dalam cross-seksional itu apa? Penelitian apa itu? Apa? Jadi penelitiannya itu ngamatin data-data populasi atau sampelnya tuh satu kali aja pada saat yang sama, Bu. Oke, ya. Lanjut, Mbak, yang tadi next. Di full-kan aja, jangan ini, saya nggak bisa membaca. Terlalu kecil tulisannya. Oke. Nah, kuesioner tertutup itu apa? Ada pilihan jawaban ya? Ya, oke. Ya, Bu. Penelitian ini dilakukan terhadap 40 mahasiswa semester 5 di wilayah Yogyakarta. Masuknya hanya khusus Tikes Panti Rapih atau semua dari semua universitas di Jogja? Dari beberapa universitas di Jogja, Bu, enggak semua. Dari beberapa universitas di Jogja. Oke, next. Nah, jenis dua variabel penilaian bebas dan terikat. Terus next. Nah, jenis datanya adalah nominal dan ordinal. Mana yang menyatakan yang menghasilkan data nominal, mana yang menghasilkan data ordinal? Bisa dijelaskan ke saya? 。
Kan ada 2 itu. Mana yang menghasilkan, misalnya apa yang kamu tanyakan itu menghasilkan data nominal, apa yang kamu tanyakan menghasilkan data ordinal. Yang ordinal tuh yang frekuensinya, Bu, frekuensi konsumsi mie instannya. Kalau yang nominalnya itu yang buat nentuin IMT-nya. IMT-nya itu yang status gizi itu? Iya. Ya, oke. Karena datanya nominal dan ordinal, maka ini termasuk statistika inferensia yang apa? Parametrik atau non-parametrik? Anda sudah bisa menentukan itu termasuk yang parametrik. Yang non-parametrik, Bu. Yang non-parametrik. Oke, next. Ini hanya kamu aja apa yang mengerjakan? Yang kelompok yang lain mana? Bella. Hanya kamu aja yang penelitian, Bella? Enggak, Bu. Bareng-bareng. Yang lain mana ya? Iya, Bu. Nah, oke, next. 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 Nah, saya tanya nih ya. Membaca tabel ini gimana ya? DF, value, asymptote significance to site. Coba. Hipotesis dari penilaian 0 diterima, yang artinya, nah coba dibaca coba. Tabel itu yang sehingga Anda bisa, kelompok Anda bisa mengatakan itu coba. Bahwa H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas, melalui analisis uji chi-square, didapatkan bahwa nilai asimsik atau nilai chi-square t-test sebesar 0,389. Kemudian nilai asimsik lebih besar daripada alfa 0,005, sehingga HO diterima, yang artinya tidak terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi mie instan dengan status gizi mahasiswa semester 5 di wilayah Yogyakarta. Oke, next.
Next. Next. Anda kan tadi ada 10%, 5%, 1%. Kenapa memilih taraf kepercayaannya itu 5%? Atau taraf kemaknaannya? Kami menggunakan taraf kepercayaan sebesar 5% karena resiko kesalahannya itu semakin kecil, Bu. Kok nggak 1%? Sama yang sering diajarkan ke kami kan pakainya 5% gitu, Bu. Ya, Jadi, Bu. Oh, gitu ya. Yang 1% enggak, itu kan kecil sekali. Iya. Bu. Oke. Yuk, next. Jenis penelitian dilakukan dengan mendapatkan apa? Sebentar, Mbak. Sebelumnya tadi. Dengan mendapatkan data primer. Oke, next. Next. Apa ini hasil IMT ini? hasil dari status gizi respondennya, Bu. Oh ya. Kok ada valid, normal, tidak normal, maksudnya apa ini? Jadi kita bikin 2 kategori buat respondennya, normal sama tidak normal gitu, Bu. Yang dikatakan responden tidak normal yang bagaimana? Yang tidak normal tuh yang gizi kurang sama obes. Oke, ya. Yang normal tuh yang yang ideal ya? Iya. Oke, next. 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 Ini sudah tadi, next. Kesimpulan, oke. Ya, oke. Oke. Dari saya itu masukannya nanti tolong diperbaiki makalahnya. Ya. Oke. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya. Kita sudah selesai ya waktunya ya. Kurang 8 menit. Kita tutup dulu. Kita ketemu lagi hari apa ya? Tanggal 8. Hari Senin, Bu. Senin saya lagi? Hari Selasa. Oh, soalnya kalau Senin saya ada kelas dan full. Oke, Selasa ya kita ketemu. Iya. Oke, kita tutup doa. Saya minta Cynthia pimpin doa deh. Baik. Bu Vela dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik bagi teman-teman beragama lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati pagi ini sehingga presentasi kami dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Engkau memberkati untuk kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami sehingga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi. Sampai ketemu hari Selasa. Oke. Terima kasih, pagi, Bella. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat pagi. Ya.